teror malam di Lawang Sewu. Pernah nggak sih kalian berada di tempat yang rasanya seperti sedang diawasi? Padahal kalian sendirian. Bayangkan, kalian berdiri di lorong panjang, gelap, sunyi, dan tiba-tiba terdengar langkah kaki. Padahal tidak ada siapa-siapa. Malam ini, aku akan membawa kalian masuk ke salah satu tempat paling angker di Indonesia. Tempat yang dikenal bukan karena keindahannya, tapi karena terornya. Ini bukan sekadar cerita. Ini pengalaman nyata seseorang yang hampir tidak pernah kembali. Selamat datang di teror malam di Lawang Sewu. Namaku Raka. Aku bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Bahkan, aku sering menertawakan cerita horor. Sampai akhirnya, aku mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semua bermula ketika aku dan 3 temanku, Dimas, Ardi, dan Bayu, memutuskan untuk membuat konten eksplorasi malam. Target kami, Lawang Sewu, tempat yang sudah terkenal dengan cerita, penampakan, suara, tangisan, dan lorong-lorong misteriusnya. Bro, ini bakal meledak di YouTube, kata Dimas sambil tertawa. Aku cuman tersenyum. Bagiku, ini cuman bangunan tua. Tidak, Levi, kami datang sekitar pukul 10 malam. Suasana sudah sepi, lampu-lampu redup, dan udara terasa aneh, dingin. Tapi bukan dingin biasa, seperti ada sesuatu yang tidak ingin kami berada di sana. Kami mulai masuk ke dalam lorong panjang dengan pintu-pintu tua di kiri kanan. Suara langkah kaki kami bergema. Tok, 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 tok. Ardi mulai menyalakan kamera. Guys, ini asli serem banget sumpah, bisiknya. Aku masih santai. Sampai kami mulai mendengar sesuatu. Suara langkah kaki lain. Tok, tok, tok. Tok, tok. Tok, kami berhenti. Suara itu juga berhenti. Kami berjalan lagi, dan suara itu mengikuti. Lu denger nggak? Tanya Bayu pelan. Aku mengangguk, tapi anehnya saat kami menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Kami mulai merasa tidak nyaman. Dimas mencoba mencairkan suasana. Paling tikus kali. Tapi suara itu terlalu berat untuk sekadar tikus. Kami melanjutkan eksplorasi ke lantai atas. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Saat kami melewati salah satu pintu, tiba, pintu itu tertutup sendiri. Kami semua kaget. Angin, teriak Dimas. Tapi tidak ada angin. Udara bahkan terasa diam. Dan saat aku melihat ke dalam ruangan itu, aku melihat sesuatu. Seseorang berdiri di pojok, diam, menghadap ke arah kami. Tapi wajahnya tidak terlihat. Aku mencoba mendekat. Bak. Tidak ada jawaban. Langkahku pelan. Semakin dekat. Dan saat jarakku tinggal beberapa meter, sosok itu hilang. Begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Raka, balik, teriak Ardi. Aku mundur dengan cepat. Jantungku mulai berdetak kencang. Ini tidak masuk akal. Kami memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah, tempat yang katanya paling angker. Begitu kami sampai di sana,
lembab, langsung menyergap, dan suasananya berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Kami berjalan pelan, lampu senter jadi satu-satunya cahaya. Tiba-tiba kami mendengar suara tangisan perempuan. Perempuan pelan menjadikan Hicks. Hicks, kami semua membeku. Lu, dengar itu, bisik Bayu, dan hisan itu semakin jelas, seolah berasal dari lorong di depan kami. Tanpa sadar, kami mengikutinya, langkah demi langkah, semakin dekat, semakin jelas, sampai akhirnya kami melihatnya, seorang wanita berpakaian putih duduk di lantai, Anggi. Bu, panggil Dimas. Wanita itu berhenti menangis. Pelan. Dia mengangkat kepalanya, dan saat wajahnya terlihat, kami semua terpaku. Matanya hitam, kosong, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Tiba, wanita itu berdiri dengan gerakan patah-patah. Lalu dia berlari ke arah kami. PHT, terlalu cepat, kabur, teriak Arti. Kami lari tanpa arah. Lorong terasa seperti tidak ada ujungnya. Suara langkahnya semakin dekat. Tangisannya berubah jadi tawa yang tidak manusiawi. Aku hatu, dan saat aku menoleh ke belakang, dia sudah tepat di depanku. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dariku. Dia berbisik, "Kamu nggak boleh pulang." Aku menutup mata, pasrah, tapi tiba, semuanya hening. Aku membuka mata. Aku sudah di luar sendirian. Tidak ada Dimas, tidak ada Ardi, tidak ada Bayu, Anja, aku, dan penjaga tempat itu berdiri di depanku. "Mas, dari tadi sendirian?" katanya. Aku terdiam. "Teman saya." "3 orang," kataku gemetar. Penjaga itu menggeleng dari CCTV. "Kamu masuk sendirian." Jantungku berhenti sesaat, dan satu lagi, katanya pelan. "Kamu tadi enggak sendirian, tapi yang ikut kamu masuk bukan manusia." "Bagaimana kalau yang kamu lihat semalam bukan cuma sekadar penampakan, tapi sesuatu yang sekarang ikut pulang bersamamu?" Raka pikir semua sudah berakhir, tapi dia salah, karena teror sebenarnya baru saja dimulai. Setelah malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku pulang dengan tubuh gemetar, pikiranku kacau. 3 temanku hilang, dan yang lebih aneh, tidak ada laporan orang hilang. Seolah mereka tidak pernah ada. Aku mencoba menghubungi keluarga mereka. Tidak ada yang mengenal nama mereka. Aku cek ponselku, kontak mereka hilang. Foto-foto kami juga hilang. Yang tersisa hanya satu video. Video terakhir di Lawan Sewu. Aku putar video itu. Awalnya normal. Kami masuk, berbicara, tertawa. Tapi setelah beberapa menit, ada Jang
Aneh. Di belakangku terlihat bayangan tinggi, kurus, berdiri, diam. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa. Aku rewind. Dan di detik ke-37, aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Di dalam video, aku berbicara sendiri. Tidak ada Dimas, tidak ada Ardi, tidak ada Bayu. Hanya aku berbicara, tertawa, seolah bersama orang lain. Sejak malam itu, aku mulai sering mendengar suara ketukan di pintu tangga malam. Tok, tok, tok. Saat kubuka, tidak ada siapa-siapa. Lampu sering mati sendiri. Dan yang paling parah, aku mulai melihatnya lagi. Wanita itu berdiri di pojok kamar, diam. Diam menatapku dengan sen yang sama. Aku tidak tahan. Aku mencari tahu tentang tempat itu, dan aku menemukan satu cerita lama. Katanya, dulu ada tahanan wanita, Jang, disiksa di ruang bawah tanah. Dia menangis setiap malam, dan sebelum mati, dia bersumpah, siapapun yang melihatku akan menggantikanku. Jantungku berdegup kencang, menggantikan. Apa maksudnya? Hari-hari berikutnya, aku mulai kehilangan kendali. Aku sering tidak ingat apa yang kulakukan. Bangun pagi dengan kaki kotor, seolah habis berjalan jauh. Suatu malam, aku terbangun di depan cermin dan aku melihat diriku sendiri tersenyum. Tersenyum, tapi aku tidak merasa tersenyum. Lalu dari belakang, pantulan cermin, wanita itu muncul tepat di belakangku dan dia berbisik, Sekarang giliran kamu. Aku berteriak, semua lampu mati, ruangan jadi gelap total, dan aku merasakan sesuatu memegang pundakku. Dinjin. Berat, perlahan. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku seperti dikendalikan, dan tanpa sadar, aku berjalan menuju pintu keluar rumah, menuju tempat itu lagi. Aku berdiri di depan lawang sewu, tapi aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sana. Pintu terbuka sendiri, dan dari dalam suara tangisan itu terdengar lagi. Pelan memanggilku, dan saat aku melangkah masuk, aku sadar satu hal. Mungkin dari awal yang keluar dari tempat itu bukan aku. Bagaimana kalau selama ini kamu salah? Bukan kamu yang datang ke tempat itu, tapi tempat itu yang memilih kamu. Dan yang paling mengerikan, bukan bagaimana cara keluar, tapi kenyataan bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk keluar. Aku tidak bisa menghentikan langkahku. Kakiku berjalan sendiri, masuk ke dalam lawang sewu. Pintu besar itu tertutup pelan di belakangku. B-R-A-A. Kakak hilap, tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya napasku sendiri dan sesuatu yang lain. Aku mencoba melawan. Berhenti, tapi tubuhku tidak mendengar, seolah
ada yang mengendalikan. Dan aku tahu aku tidak sendirian di dalam tubuh ini. Lorong yang dulu kulihat sekarang berbeda, lebih panjang, lebih gelap, dan pintu-pintunya terbuka semua dari dalam. Terdengar suara tangisan, teriakan, bisikan. Aku melihat ke salah satu ruangan dan aku membeku. Di dalam sana ada seseorang duduk menunduk persis seperti wanita itu. Tapi saat dia mengangkat kepala itu, diriku sendiri dengan mata kosong. Aku berlari. Jantungku hampir meledak dan di ujung lorong aku melihat mereka. Dimas, Ardi, Bayu, Raka. Teriak mereka. Aku mendekat. Lu kemana aja? Kata Dimas. Aku hampir menangis. Ternyata kalian masih. Kalimatku terhenti karena aku melihat sesuatu. Tuh, mereka tidak menyentuh lantai. Sedikit melayang dan wajah mereka tersenyum. Tersenyum terlalu lebar. Serentak mereka berkata, "Kita nungguin kamu." Tiba-tiba semua berubah. Aku melihat kilasan masa lalu. Orang-orang disiksa, ditahan di ruangan sempit. Tangisan, jeritan, dan wanita itu. Dia bukan satu-satunya. Dia Anja. Jang terakhir. Jang bertahan paling lama. Dan saat dia mati, sesuatu lahir. Bukan manusia, bukan hantu biasa, tapi sesuatu yang hidup dari rasa takut dan untuk tetap ada. Dia butuh pengganti. Aku terhatu. Wanita itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Kamu tahu sekarang, katanya pelan-pelan. Tempat ini tidak pernah kosong. Aku gemetar. Apa yang kamu mau? Dia tersenyum. Ganti aku. Lorong mulai runtuh. Suara jeritan di mana-mana. Teman-temanku mulai mendekat. Raka, tetap di sini. Jangan keluar. Aku menutup telinga. Tidak. Aku tidak mau. Aku berdiri. Dengan sisa tenaga, aku lari ke arah pintu masuk. Suara mereka mengejar. Tangisan, tawa, jeritan, semua bercampur. Langkahku semakin berat, seolah ada yang menarikku kembali. Dan tepat saat aku hampir keluar, tangan dingin itu menarik kakiku. Aku menoleh ke belakang. Wanita itu tersenyum. Pagi hari, seorang penjaga membuka pintu Lawang Sewu. Dia berjalan seperti biasa, sampai dia melihat seseorang berdiri di lorong. Seorang pria diam, menatap kosong. Mas, pria itu menoleh, tersenyum. Selamat datang. Beberapa hari kemudian, sebuah channel YouTube upload video baru. Judulnya Eksplorasi Malam Paling Angker, Lawang Sewu. Di dalam video terlihat seorang pria sendirian berbicara, tertawa seolah bersama teman-temannya. Dan di detik terakhir, kamera menangkap sesuatu. Di belakangnya berdiri seorang wanita tersenyum. Dan pria itu adalah Raka. Kalau kalian ada di posisi Raka, kalian bakal pilih keluar atau
tetap hidup di dalam. Dan menurut kalian, apakah kutukan itu bisa dihentikan atau akan terus mencari korban berikutnya? Kalau cerita ini bikin kalian merinding, share ke teman kalian. Dan ingat, tidak semua tempat bisa kalian datangi tanpa konsekuensi.